Kita masih lanjutkan pembahasan 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Dan hari ini kita sudah masuk pada pembahasan ke-19. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak putus-putus akan mengingatkan saudara bahwa mencintai Yesus bukan hanya melakukan yang Yesus suka. Tapi mencintai Yesus harus berani melepaskan, meninggalkan yang Yesus tidak suka. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Karena waktu kita berani meninggalkan yang Yesus gak suka, disitulah iman kita semakin dewasa menuju pada kesempurnaan. Ketik di live chat saudara, buat saudara-saudara yang ada di rumah, saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Dan ini harus tertanam dalam diri kita. Sehingga setiap kali ada hal-hal yang kita tahu Yesus gak suka, jiwa kita langsung menolak dan kita meninggalkannya. Sehingga kita makin terus bertumbuh menuju pada kedewasaan, menuju pada kesempurnaan kasih karunia kemuliaannya. Haleluya. Nah, di pembahasan ke-9 ini, salah satu yang Yesus gak suka yaitu kalau kita melupakan akar iman kita. Karena saya percaya dua hal. Yang pertama saya percaya, Tuhan saya tidak pernah bekerja sembarangan. Tuhan saya tidak pernah bekerja sembarangan. Dan yang kedua yang saya percaya, Tuhan saya tidak pernah bekerja mendadak. Yang setuju sama saya katakan, Tuhan saya tidak pernah bekerja mendadak. Jadi apapun yang dia kerjakan, holistic and well planned. Apa artinya holistic well planned? Artinya dia kerjakan sempurna, bukan sembarangan, bukan asal-asalan. Dan dia persiapkan semuanya dengan luar biasa. Bu, suami ibu suka mendadak gak, Bu? Pak, istri bapak suka mendadak-mendadak. Ada orang-orang yang I know for sure, dia well planned. Dan orang-orang yang well planned paling gak bertahan sama orang-orang yang apa-apa mendadak gitu. Karena dia kalau mendadak panik gitu. Tetapi ini yang indah. Tuhan siap menghadapi hal-hal yang mendadak dari kita. Tiba-tiba kita mendadak tinggalkan Tuhan. Tiba-tiba kita mendadak datang pada Tuhan membutuhkan sesuatu. Tetapi dari pihaknya, dia siap menghadapi hal-hal yang mendadak dari kita. Yesus masuk pintu kota Nain, keluar dari pintu kota Nain, tidak ada yang dipersiapkan. Secara mendadak dia berjumpa dengan ibu yang anak laki-laki, ibu janda ini, anak laki-laki satu-satunya mati. Yesus nggak bilang, aduh tunggu deh kita persiapkan. No. Langsung dia bilang, ibu jangan menangis. Tuhan saya siap melakukan, membereskan hal-hal yang kacau secara mendadak. Tapi dia Tuhan yang selalu mempersiapkan segala-galanya dengan rapi dan luar biasa. Setuju sama saya katakan rapi dan luar biasa. Saya mau setiap saudara meyakini Tuhan bekerja dengan rapi dan luar biasa. Haleluya. Nah, karena itu di pembahasan ke-19 saya sedang mengupas, janganlah kita melupakan akar iman kita. Karena gak tiba-tiba Yesus diberikan buat kita. Gak tiba-tiba keselamatan dipersiapkan buat kita. Gak tiba-tiba kita menjadi warga kerajaan surga. Sehingga kita tahu betapa teraturnya Tuhan. Sehingga kita menyadari betapa berharganya kita. Wow, haleluya, klik. Roma 11 ayat 11 bilang sampai ayat yang ke-22, Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jauh? Adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. My God is a well-planned God. Tuhan saya adalah Tuhan yang rapi dan teratur. Waktu Tuhan menciptakan manusia, apakah Tuhan tahu mereka akan jatuh dalam dosa?
Kalau Tuhan sudah tahu mereka akan jatuh dalam dosa, kenapa mereka diberikan kehendak bebas? Jangan banyak nanya lu, kayak tamu aja. Ada banyak orang yang suka nanya gitu. Sampai akhirnya tidak sedikit orang yang jadi atheist. Menjadi ateis gitu. Menjadi agnostik. Karena saudaraku, kadang-kadang ada banyak orang yang terlalu banyak pertanyaan yang ngejelimet-jelimet sama Tuhan. Padahal Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Yes, yang setuju sama saya bilang Tuhan saya dahsyat dan luar biasa. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak mempersiapkan manusia untuk gagal. Dari awalnya Tuhan menciptakan manusia untuk ada di Taman Eden. Tetapi Tuhan tahu. Dengan memberikan free will kepada manusia, maka ada potensi manusia akan jatuh dalam dosa. Tapi sebelum manusia jatuh, Tuhan sudah siapkan jalannya. Makanya Roma 8 ayat 28 bilang Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk melarang kebaikan. Bukan Allah rancangkan manusia jatuh. Tapi kalau sampai the worst come to worst will not be worse. Kalaupun yang terburuk terjadi, yang terburuknya adalah tidak akan jadi buruk. Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, plan B-nya Tuhan langsung jalan. Manusia memang harus diusir dari Taman Eden karena tidak ada dosa di Taman Eden. Tapi pada saat manusia bersembunyi karena ketelanjangan, Tuhan langsung punya jawaban. Dikorbankannya darah. Makanya kenapa sampai hari ini orang Kristen tidak makan darah? Karena darah adalah nyawa. Darah adalah pengorbanan. Dan dalam imamat dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Makanya orang Kristen dari Kisah Para Rasul dikatakan jangan makan darah. Karena darah adalah nyawa. Dan darah membicarakan tentang kebodohan manusia. Kegagalan manusia. Kekerasan hati manusia. Untuk itu Allah harus mengorbankan domba yang terbaik. Untuk menutupi ketelanjangan manusia. Manusia menutupi ketelanjangannya dengan daun-daunan. Itulah manusia. Selalu sembarangan dan mendadak. Tidak berpikir panjang pertanyaannya. Kau dengan daun-daunan, berapa lama bertahannya? Nah itulah manusia. Dia pikirkan hanya now and today. Tapi waktu Tuhan memberi solusi, Tuhan memberi solusi lengkap. Sama-sama bilang sama saya, solusi yang Tuhan berikan selalu dahsyat. Yes, solusi yang Tuhan berikan selalu dahsyat. Ketik dalam chat saudara, solusi yang Tuhan berikan selalu dahsyat. Yes. Sebab jika pelanggaran, jadi ingat ya, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? No. Tapi Tuhan punya plan B. Kalau manusia jatuh selalu dipersiapkan hal yang dahsyat. Ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih bagi kesempurnaan mereka. Jadi nggak harus mereka jatuh. Nggak harus mereka gagal. Sampai ada orang yang sedang mempersoalkan apakah Yudas masuk surga. Karena kalau nggak ada Yudas, nggak ada penyalipan, nggak ada pengampunan dosa, dan nggak ada keselamatan buat manusia. Otak lu jangan sok tahu begitu, apa sih? Kadang-kadang kita pikiran kita paling pintar. Tuhan selalu punya cara. Ada aja jalan Tuhan. Tetapi karena begitu dahsyatnya Tuhan, selalu kita lihat betapa luar biasanya Tuhan. Plan B-nya Tuhan tetap yang terbaik. Plan B-nya manusia tidak ada rotan, akar pun jadilah. Tapi plan B-nya Tuhan tidak rotan. Rotan yang lebih baik Tuhan sediakan. Amin. Sama-sama bilang. Plan B-nya Tuhan tetap dahsyat. Jadi saya mau saudara gak cepat putus asa gitu. Saya mau saudara gak cepat kecewa gitu. Wah rencana Tuhan tapi saya gagal. Ketika saya gagal dalam rencana Tuhan, Tuhan mempersiapkan rancangan yang lebih dahsyat lagi. Haleluya, ayat 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi,
Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu dalam hati kaum bangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan seberapa orang dari mereka. Cemburu di sini sebetulnya maknanya adalah menyesali kegagalan. Karena orang-orang Yahudi punya superioritas kompleks. Mereka merasa cuma kami yang bisa dipilih Tuhan. Tetapi Alkitab sedang menggambarkan, kalau mereka gagal, Tuhan pilih yang lain. Setelah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah kepada Yosua, persiapkan dirimu sebab aku akan memakai engkau. Sebagaimana aku menyertai hambaku Musa, demikian aku menyertai engkau. Musa menjadi hebat bukan karena Musa hebat. Musa hebat karena penyertaan Tuhan. Tapi ketika Musa mati, pekerjaan Tuhan berjalan terus. Bangsa Israel hebat karena Tuhan memilih mereka. Tapi ketika mereka mengeraskan hati, Tuhan memilih bangsa lain dan juga dijadikannya hebat. Haleluya. Makanya istilah yang dipakai oleh Paulus cemburu. Tapi maksudnya menyesali. Kenapa kami sudah mendapat anugerah begitu besar tapi kami mengeraskan hati. Sehingga dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia. Dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Saya bisa lihat gak di sini? Kegagalan mereka aja menjadi kebaikan buat kita. Apalagi kesetiaan mereka. Jadi jangan salah pikir. Mereka harus gagal dulu supaya kita menerima. Bangsa pilihan harus menolak dulu supaya keselamatan datang kepada kita. No. Dasarnya jelas kata Alkitab. Bukan kematian orang fasik yang dikehendaki, tapi pertobatannya. Kalau kegagalan mereka aja bisa berarti buat kita yang bukan Yahudi. Apalagi kesetiaan mereka. Klik. Ayat 16 bilang, jika roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Kita disebut tunas liar. Tapi bukan berapa parahnya tunasnya, tapi dicangkokkan kemana. Karena tunas liar dicangkokkan untuk mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, main akar itu yang menopang kamu. Back to the root. Sebagian berkata, rootnya berarti Israel. Saya mengerti sebagian menerjemahkan itu, tapi buat saya Israel adalah pohon zaitunnya. Akarnya adalah kemurahan Allah, kesetiaan Allah. Sehingga walaupun pohon zaitunnya mati, akarnya masih hidup. Dan kita, dahan-dahan liar dicangkokkan. Haleluya. Jadi jangan kita punya minder Wardahed kompleks. Lalu berkata, saya menerima urapan kedua. No, kita melekat pada akarnya. Karena akarnya adalah kesetiaan dan kemuliaan Tuhan. Israel ada di mana? Ini Alkitab bilang pohon zaitun yang penuh getah. Tapi kenapa dia bisa menjadi pohon zaitun yang penuh getah? Karena akarnya dahsyat. Tapi ketika pohon zaitun yang mengeraskan hati kering, ada tunas-tunas liar dicangkokkan. Berarti kebanggaan kita bukan pohon zaitunnya. Kebanggaan kita bukan carang-carangnya, cabang-cabangnya. Bukan peristiwa pencangkokannya, tapi akarnya. Dan akarnya apa? Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan dan kemuliaan Tuhan. Yes, akarnya apa? Aduh, saya selalu bilang pelajaran sudah menghafal dapat berapa sih? Akarnya apa? Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan dan kemuliaan Tuhan. Akarnya apa?
Akarnya apa? Akarnya apa? Kesetiaan dan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yes. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu. Artinya bukan cangkokannya ini yang berarti. Bukan cabang-cabangnya ini yang perlu membanggakan diri. Tapi akarnya yang luar biasa menjadi kuncinya. Akar itu yang menopang kamu. Ayat yang ke-19. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah, banggalah, hormatlah, bersyukurlah. Karena Tuhan tidak pernah mau kompromi. Kalau cabang-cabang itu mulai mengeraskan hati, cabang-cabang itu mulai tidak percaya, cabang-cabang itu mulai mau menolak anugerah, maka cabang itu dipatahkan dan dicangkokkan dahan-dahan liar. Kita yang bukan Yahudi, kita yang bukan Israel, mendapat berkat dan kemuliaan Tuhan yang sama. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Artinya modal kita cuma dua, iman dan syukur. Modal kita apa, Pak? Modal kita apa, Bu? Adik-adik muda, modal kita apa? Iman dan syukur. Kenapa iman? Karena bukan karena perbuatan. Kenapa iman? Kita yang bukan Israel, kita yang bukan Yahudi, kita yang kata Alkitab ada dahan-dahan liar dicangkokkan. Dengan iman kita percaya kita mendapat bagian yang sama. Dengan iman kita dapat katakan kita anak cucu Abraham. Kalau saya bilang anak cucu Abraham, sama-sama bilang adalah kita. Anak cucu Abraham. Anak cucu Abraham. Anak cucu Abraham. Kita anak cucu Abraham. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tidakkah saudara tahu? Berkat Yahudi yang terbesar adalah apa? Berkat yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Orang yang memberkati kamu akan diberkati. Orang yang mengutuk kamu akan dikutuk. Dan dalam iman kita terima berkat yang sama. Makanya kenapa orang Kristen tidak boleh membalas? Karena orang yang memberkati sudah pasti akan diberkati. Tapi orang yang menyerancangkan yang jahat akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena orang yang mengutuk kamu pun akan dikutuk. Kenapa hidup Kristen harus baik sama semua orang? Karena kita juga gak ingin lihat orang lain dikutuk. Bahkan kalaupun orang menyerang kita, kita tetap mengucapkan berkat. Bapa, jangan tanggungkan kepada mereka saat mereka, ampunilah mereka. Sebagaimana kami juga sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau kekristenan kita suka ngutukin orang. Tuhan, dia ngomongin saya, hajar. Buat saya, dia belum hidup dalam iman. Dia masih hidup dalam kebencian dan kepahitan. Tapi dasar hidup Kristen iman. Sama-sama bilang, saya punya iman. Tapi yang kedua, bukan hanya kita punya iman, kita selalu bersyukur. Karena kita dahan-dahan liar, kita tidak diperhitungkan. Bahkan Alkitab bilang yang bodoh akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang pintar. Yang lemah akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Yang tidak berdaya akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang luar biasa. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, modal saya iman dan syukur. Yes. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasan hatinya. Ini yang saya beri nama God of Balance. Tuhan yang seimbang. Ada kemurahannya,
Tapi juga ada kedisiplinannya. Dia bermurah hati bagi orang-orang yang hancur hatinya dan remuk jiwanya. Tetapi dia menjalankan kedisiplinan buat orang yang mau coba mempermainkan kasih karunia-Nya. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Berarti kita lihat God of balance. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Artinya kalau kamu main-main, kamu gak hancur hati, kamu mengeraskan hati. Kamu dengan keangkuhan dan kesombongan, maka Tuhan tidak akan menyayangkan kamu. Klik. Saya simpulkan begini. Allah saya tidak pernah bekerja mendadak dan sporadis. Atau bahasa yang lebih gampang kita mengerti, Allah saya tidak pernah bekerja mendadak dan sembarangan. Semaunya. He is God. Tapi dia bekerja berdasarkan aturan alam. Namun ia bekerja, buat saya, istilah yang senang saya pakai, rencana yang matang serta holistik. Sama-sama bilang sama saya, kerja Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kerja Tuhan. Dengan rencana yang matang dan holistik. Apa artinya rencana yang matang? Tidak mendadak. Apa artinya holistik? Tidak sporadis. Tidak sembarangan. Betul-betul secara terukur. Betul-betul semuanya meraih dan mendapatkannya. Klik. Lalu saya coba simpulkan. Beberapa hal dulu yang harus kita pahami tentang rancangan dahsyat buat manusia. Untuk menyadarkan kepada kita, kita jangan sampai melupakan akar iman. Supaya kita menyadari hidup kita berharga. Jangan sampai kita bilang kita mencintai Tuhan. Jangan sampai kita bilang kita melayani Tuhan. Tapi kita melupakan akar iman kita. Kita melupakan bagaimana Allah itu setia. Bagaimana Allah itu rancangannya matang. Bagaimana Allah itu bekerja secara holistik. Klik. Yang pertama saya pelajari, awal dari segalanya manusia dirancangkan untuk hidup bahagia di Taman Eden. Tidak ada rancangan manusia untuk manusia, tidak ada dalam rancangan Allah untuk manusia jatuh dalam dosa. Dari awalnya Taman Eden adalah rencana Tuhan. Yang setuju sama saya katakan dari awalnya Taman Eden adalah rencana Tuhan. Karena itu waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah mempersiapkan segalanya. Yang pertama dia siapkan penebusan. Tuhan siapkan apa? Penebusan. Yang kedua dia siapkan apa? Penyertaan. Penebusan lewat apa? Lewat salib. Penyertaan lewat apa? Lewat pasukan malaikat. Lalu yang ketiga dia siapkan tuntunan. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Supaya kita hidup dalam kuasa. Kalau Roh Kudus turunkan kamu akan menerima kuasa. Lalu dia berikan peta teladannya. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Berarti walaupun manusia gagal, dia hadir sebagai Raja Damai. Supaya meskipun kita belum lagi menginjak Taman Eden, tapi roh kita, hati kita, suasana jiwa kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Sama-sama bilang, saya memang belum tiba di Taman Eden. Tapi suasana Taman Eden ada di hidup saya. Haleluya. Betul kau masih bisa difitnah, betul kau masih bisa dikhianati, betul kau masih bisa dicurangi. Tetapi damai yang Kristus berikan tidak akan pernah bisa diambil dari hidup kita. Katakan amin. Jadi awalnya Tuhan mau kita hidup di Taman Eden. Namun Adam pertama gagal. Tapi saya mau bilang, kalau Adam gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Angkat tangan kanan saudara sama-sama bilang sama saya, kalaupun saya gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Yes. Kalaupun saya gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Yes. Kalaupun saya gagal, Tuhan saya tidak pernah gagal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.
Ya, klik. Ketika manusia gagal, Allah mempersiapkan benih kudus dari wanita untuk menghancurkan kepala ular. Coba saudara lihat di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Siapa maksudnya? Hawa? No. Coba lihat. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lihat saudaraku. Persis ketika manusia jatuh dalam dosa. Ada kedisiplinan Tuhan, masing-masing mendapat hukumannya. Laki-laki mendapat hukumannya, wanita mendapat hukumannya. Dan iblis mendapat hukumannya. Kekerasan dan kedisiplinan Tuhan bekerja. Tapi pada saat yang bersamaan kemurahannya juga bekerja. Bukan secara mendadak Tuhan bingung dan berkata, waduh kacau manusia jatuh dalam dosa, gue mesti gimana? No. My God is always has an answer for us. Tuhan saya selalu punya jawaban. Seberapa parahnya pun persoalanmu, seberapa parahnya badai menerpa, seberapa banyaknya angin melanda, Tuhan selalu punya jawabannya. Karena itu ayat ini bilang, masing-masing sudah dapat hukumannya. Artinya kedisiplinan Tuhan, kekerasan Tuhan sudah bekerja. Dan sekarang tiba kemurahannya. Aku mempersiapkan. Nah inilah yang dipersiapkan tentang the first messianic promise. Janji untuk hadirnya Mesias. Keturunan wanita. Makanya mengandung adalah perawan. Karena keturunan dari wanita. Sampai hari ini. Garis keturunan orang Yahudi bukan ayah. Tapi matriark. Jadi kalau papa saya orang Yahudi. Tidak menjadikan saya Yahudi. Tapi kalau mama saya Yahudi, maka otomatis saya menjadi Yahudi. Dari sini saudara ngerti ya. Jadi, Tuhan langsung janji, keturunan wanita ini akan menghancurkan kepalanya. Makanya Alkitab bilang lawan iblis, maka iblis akan lari. Jadi dari awalnya Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden. Tapi ketika manusia gagal, bukan hanya hukuman, tapi kuasa juga Tuhan berikan. Jadi saudara jangan jadi orang yang selalu knock down gitu. Yang selalu, ya saya gagal. No, bangkit. Saya percaya di tahun ini, hal-hal dahsyat Tuhan mau sediakan. Klik. Jadi ingat ya. Ketika awal manusia gagal, Tuhan langsung persiapkan. Karena my God is not just only God of past, but is God of future. Dia bukan Tuhan yang senang korek-korek masa lalu kita. Kamu sih udah gagal. Mestinya hari ini hidup kamu lebih hebat. No. Kegagalan tidak merusak apa-apa di hari kemarin kita. Tapi kegagalan mempersiapkan hal dahsyat di depan kita. Iblis maunya saudara tangisi kegagalan saudara dan hal-hal yang rusak akibat kegagalan. Tapi Tuhan persiapkan hal-hal yang luar biasa dan pemulihan-pemulihan dahsyat dalam pertobatan yang luar biasa itu. Makanya awal dari segalanya manusia dirancangkan untuk hidup bahagia di Taman Eden. Namun manusia gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Manusia gak harus menderita. Memang akibat dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena kemurahannya Tuhan memulihkan segala sesuatu. Ketika manusia gagal, Allah mempersiapkan benih kudus dari wanita. Untuk menghancurkan kepala ular. Dan saya percaya itu yang kejadian hari ini. Alkitab bilang. Aku memberi kuasa. Untuk menginjak ular dan kalajengking. Sehingga tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan kamu. Kata Yesus. Haleluya. Berarti klop. Antara apa yang kita pelajari di kitab Kejadian. Dengan apa yang kita pelajari di Perjanjian Baru. Yang ketiga. Kemudian. Dalam proses kebangkitan pemulihan manusia ini. Allah memilih Yakub. Yang kemudian menjadi bangsa yang dikuduskan. Jadi Israel is not a nation. Israel is a family. Israel bukan nama satu bangsa. Saya tahu sekarang menjadi nama satu bangsa. Tapi awalnya nama orang. Indonesia bukan nama orang. Malaysia bukan nama orang. Jepang bukan nama orang. Papua bukan nama orang.
Filipina bukan nama orang, but Israel adalah nama orang. Jadi di hadapan Tuhan, Israel is not only a nation. Itu sebabnya waktu mereka minta raja, Tuhan marah. Bahkan waktu Samuel bilang mereka menolak aku, Tuhan bilang bukan kamu yang ditolak, tapi aku juga ditolak. Karena di hadapan Tuhan, Israel is not just only a nation. It's a family. Tapi namamu tidak akan lagi disebut Yakub. Tuhan memberkati dan menjadikannya Israel. Coba lihat ayat ini, klik. Kejadian 32, ayat 28-29. Lalu kata orang itu, malaikat yang bergumul dengan Yakub, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bagaimana bisa menang? Pangkal pahanya terpelecok. Kemenangannya bukan karena dia mampu mengalahkan musuh. Tapi kemenangannya karena dia mampu mengalahkan diri sendiri. Sama-sama bilang sama saya, ukuran kemenangan orang percaya. Yes, sama-sama bilang sama saya, ukuran kemenangan orang percaya. Bukan mengalahkan musuh, tapi mengalahkan diri sendiri. Kemenangan orang percaya, bukan mengalahkan musuh, tapi mengalahkan diri sendiri. Saudara-saudara di rumah ketika live chat saudara. Kemenangan orang percaya. Bukan ketika kita mampu mengalahkan musuh, tapi ketika kita mampu mengalahkan diri sendiri. Musuh mematahkan pangkal pahanya. Tapi karena pangkal pahanya dipatahkan, dia peluk malaikat Tuhan. Dia tidak ajak lagi bergelut. Dia peluk malaikat Tuhan. Dan dia bilang, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Berarti itulah kemenangannya. Dirinya yang tadinya sombong, dirinya yang tadinya belagu, dirinya yang tadinya merasa bisa, menjadi dirinya yang menantikan berkat Tuhan. Bertanyalah Yakub, katakan juga namamu. Tapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Akhirnya dia kuncinya. Orang-orang yang mau mengalahkan dirinya sendiri akan menerima akar itu. Dan akarnya Allah kesetiaan dan kemuliaan Allah. Haleluya, klik. Jadi beberapa hal yang harus kita pahami. Satu, awal dari segalanya manusia dirancangkan untuk hidup bahagia di Taman Eden. Namun manusia gagal, namun Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tetap ingin kita bahagia. Makanya dia disebut Wonderful Counselor. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Artinya apa saja Tuhan siapkan agar kita beroleh damai. Yang kedua, ketika manusia gagal, Allah mempersiapkan benih kudus dari wanita untuk menghancurkan kepala ular. Dan karena itu Allah memilih Yakub yang kemudian menjadi bangsa yang dikuduskan. Karena benih ini yang harus dikuduskan. Karena itu dia pilih negara. Mulainya dari Yakub, keluarga. Dan Yakub mendapat mandat untuk menjaga kekudusan bangsa ini. Karena itu bangsa itu diberi aturan-aturan Tuhan yang begitu rumit. Saudara bisa lihat dalam kitab Imamat banyak peraturan. Tujuannya cuma satu. Supaya benih ini terjaga kudus. Ada aturan tentang hari Sabat, ada aturan tentang korban, dan semuanya tujuannya satu. Menguduskan. Dari universal. Menuju ke satu bangsa. Dan dari satu bangsa. Akhirnya menuju ke bangsa-bangsa. Wow, haleluya. Karena itu. Langkah keempatnya harus kita pahami. Ketika Israel mulai mengeraskan hati dan meninggikan diri. Tuhan menjalankan target utamanya. Yaitu setiap kita disangkokkan. Jadi saya harap saudara ngerti. Dari awal Tuhan menciptakan. Tuhan harapkan. Semua menikmati Taman Eden. Tapi ketika manusia jatuh. Plan B-nya Tuhan yang sangat luar biasa itu. Dia persiapkan benih perempuan. Nah benih ini harus suci. Harus kudus. Karena itu dia menuju pada satu bangsa. Dan satu bangsa menuju ke satu pribadi kembali yaitu Daud. Dari keturunannya lah dikuduskan. Lalu dari benih yang kudus itu Alkitab bilang
Setiap orang yang percaya, bukan hanya Yahudi. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya harap saudara mengerti, dari universal, spesifik pada satu bangsa, tujuannya untuk kekudusan benih. Dan ketika kekudusan benih sudah tercapai, maka dari benih yang kudus, lahir sang penebus. Dan kemudian lewat penebus untuk bangsa-bangsa. Haleluya, klik. Lihat Roma 11 ayat 17. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan diantaranya, turut mendapat bagian dalam apa? Akar pohon zaitun yang penuh getah. Taruh tangan kanan saudara di dada. Saya mendapat bagian. Yes, klik. Selanjutnya, menyadari karya Allah yang bekerja dengan rencana yang matang serta holistik. Saya jumpai ada 6 hal dasar yang saya mau bagikan. Yang pertama, jangan sampai kita tersandung. Dalam istilah Ibraninya mikso. Tersandung, jatuh, dan terkapar. Yunaninya skandalon. Jangan sampai hidup kita penuh dengan skandal gitu. Karena Tuhan mau hidup kita jadi berkat. Tuhan mau hidup kita jadi saksi. Tuhan mau hidup kita jadi terang. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, hidup saya harus jadi terang. Kedua, menyadari karya Allah yang bekerja dengan rencana yang matang serta holistik. Tetap sadar bahwa kita adalah cabang liar yang dicangkokkan. Itu yang saya bilang. Berarti kita hidup dengan iman. Berarti kita hidup dengan syukur. Siapakah saya? Sampai Tuhan pilih saya. Sehingga hari-hari kita berkata, dengan apakah aku balas pada Tuhan? Segala kebaikannya. Iblis mau terus intimidasi kita. Tapi dengan iman kita sadar. Berkat Abraham telah sampai dalam hidupku. Yeah! Sama-sama bilang berkat Abraham. Sama-sama bilang sama saya berkat Abraham. Jangan lemes-lemes. Sama-sama bilang sama saya berkat Abraham. Saya terima dengan iman. Apa itu berkat Abraham? Yang memberkati kamu akan diberkati. Yang mengutuk kamu akan dikutuk. Amin. Jangan suka mengutuk. Karena orang yang menyerang kita, dia akan berhadapan dengan tangan Allah. Tapi orang yang memberkati kita, akan diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, menyadari karya Allah yang bekerja dengan rencana yang matang serta holistik. Maka setiap kita nggak boleh lupakan akar iman. Maka kita jangan sampai membuat kita tersandung. Tetap sadar bahwa kita cabang liar yang dicangkokkan. Kita turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Itu yang harus kita imani terus. Jangan minder, bisa nggak ya Tuhan berkati saya? No. Berkat di sini bukan hanya berkat materi. Tapi hidup kita menjadi terang. Hidup kita membawa damai. Hidup kita menyatakan kabar baik. Makanya di gereja ini doa saya selalu berbunyi. Supaya jemaat sekalian dapat mentuntaskan amanat agung Kristus. Siapapun saudara. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang saya bisa dipakai Tuhan. Yang kedua sama-sama bilang saya mau dipakai Tuhan. Yes. Tuhannya bisa pakai kita. Tapi pertanyaannya mau enggak? Kan yang keempat. Menyadari. Karya Allah yang bekerja dengan rencana yang matang setelah holistik. Satu, jangan sampai kita tersandung. Iblis mau buat apa saja supaya kita tersandung. Yang kedua, tetap sadar bahwa kita adalah cabang liar yang dicangkokkan. Jangan sombong. Jangan sok tahu. Tapi terima dengan iman, terima dengan syukur. Kita turun mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jangan biarkan iblis intimidasi kita. Sehingga kita hidup terus dalam ketakutan. Kita adalah anak Allah yang hidup. Yang keempat, menyadari bahwa mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Jangan sombong tapi takutlah. Kalau mereka pun tidak disayangkan oleh Tuhan. Makanya Alkitab bilang jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Seberapa banyak kita jatuh, Tuhan terima kita apa adanya. Tapi jangan main-main sama Tuhan. Yang kelima, menyadari karya Allah yang bekerja dengan rencana yang matang serta holistik. Selalu mengingat agar kita jangan bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Jadi selalu yang membanggakan kita. Bukan karena semua doa kita dijawab. Selalu membanggakan kita. Bukan semua yang kita harapkan terjadi, tapi selalu yang membanggakan kita. Karena adanya kesetiaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan.
Sama-sama bilang sama saya kesetiaan Tuhan. Kita gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Kita lemah, Tuhan tidak pernah lemah. Bahkan kita tersesat, Tuhan mencari kita dan menuntun kita dalam kemuliaannya. Haleluya. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita harus perhatikan keseimbangan antara kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Sebab jika tidak kamu pun akan dipotong. Artinya. My God is a balanced God. Tuhan saya Tuhan yang seimbang. Betul dia didik kita. Dan ketika engkau dididik. Jangan pecicilan. Tuhan saya udah gak sanggup. Tuhan saya udah gak kuat. Dalam masa proses Tuhan bilang Tuhan terima kasih. Ada target Tuhan yang besar dalam hidup. Tapi pada saat kita mendapat kemurahan. Juga jangan sombong. Semua ini. Semata-mata hanya karena anugerahnya. Pesan Tuhan buat kita. Jangan sampai kita lupa akar iman. Bahwa Tuhan bekerja dengan rencana yang matang. Tuhan bekerja secara holistik, menyeluruh. Sehingga dia persiapkan buat kita. Supaya kita dapat menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada.